Assalamualaikum, sahabat barokah bercerita. Cerita unik dan legendaris untuk didengarkan. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah, yaitu kisah panjang Nasruddin Hoja yang mengandung humor dan pelajaran kebijaksanaan. Sebelum mengawali membaca cerita, mari sama-sama kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan syafaat beliau di alam kubur dan di hari kiamat. Pada suatu hari, Nasruddin diundang untuk menghadiri jamuan makan besar yang diadakan oleh seorang pejabat kaya di desanya. Jamuan itu sangat mewah dan semua orang terhormat dari desa diundang. Namun, Nasruddin yang sedang sibuk di ladangnya lupa waktu dan datang dengan pakaian kerjanya yang penuh lumpur dan lusuh. Ketika sampai di tempat pesta, penjaga pintu menatap Nasruddin dari ujung kepala hingga ujung kaki lalu berkata, "Maaf tuan, tempat ini hanya untuk tamu undangan." Nasruddin menjawab, "Tentu saja aku diundang. Aku bahkan mengenal tuan rumah secara pribadi." Namun, penjaga tidak percaya dan mengusirnya karena penampilannya yang sangat kotor dan lusuh. Nasruddin pun pulang ke rumah dengan perasaan kesal. Ia mengganti pakaiannya dengan jubah terbaik yang dimilikinya, sebuah mantel yang berbahan sutra yang sangat mahal, dan kembali ke jamuan makan. Kali ini, penjaga pintu menyambutnya dengan penuh hormat dan membawanya langsung ke meja makan utama. Ketika makanan dihidangkan, Nasruddin melakukan sesuatu yang sangat aneh. Ia mulai mengambil makanan lezat di piringnya, seperti daging panggang, sup, dan buah-buahan. Lalu menuangkannya ke lengan jubahnya sambil berkata, "Makanlah, jubahku, makanlah sebanyak-banyaknya." Para tamu yang melihatnya langsung terkejut dan mulai berbisik-bisik. Tuan rumah yang mengenali Nasruddin menghampirinya dan bertanya, "Nasruddin, apa yang sedang kau lakukan? Mengapa kau memberi makan jubahmu?" Nasruddin menjawab, "Ketika aku datang ke sini dengan pakaian biasa, aku diusir dan dianggap tidak layak. Tetapi ketika aku memakai jubah ini, aku dihormati dan diizinkan masuk. Jadi jelas bahwa jubahku adalah tamu yang sebenarnya, bukan aku. Karena itulah aku memberi makan jubah ini." Semua orang di jamuan itu tertawa mendengar penjelasannya. Tetapi mereka juga menyadari kebijaksanaan di balik tindakannya. Dari kejadian itu, tuan rumah dan tamu lainnya belajar untuk tidak menilai seseorang hanya dari penampilannya. Setelah Nasruddin mengatakan bahwa ia memberi makan jubahnya karena jubah itulah yang dihormati, suasana rumah menjadi hening sejenak. Para tamu mulai merenungkan ucapannya. Bahkan tuan rumah yang awalnya merasa bangga dengan kemewahan pestanya, merasa malu karena telah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Tuan rumah berkata, "Nasruddin, engkau benar-benar orang yang bijaksana. Aku meminta maaf atas perlakuan buruk yang kau terima. Kami semua terlalu sibuk dengan formalitas dan lupa bahwa nilai seseorang tidak terletak pada apa yang ia kenakan, tetapi ada pada dirinya." Nasruddin tersenyum dan berkata, "Tidak perlu meminta maaf. Aku datang bukan untuk memarahi atau menghakimi, melainkan untuk mengingatkan bahwa seringkali kita manusia lupa apa yang paling penting. Kita terlalu sering memandang kulit luar, sementara hati dan akal seseorang terabaikan." Sejak saat itu, semua orang di pesta itu memperlakukan Nasruddin dengan penuh hormat, bukan karena jubahnya, akan tetapi karena kebijaksanaannya. Tuan rumah bahkan menjadikannya tamu kehormatan malam itu. Namun, Nasruddin dengan sifatnya yang humoris kembali membuat semua orang tertawa. Saat hendak pulang, ia berkata kepada tuan rumah, "Terima kasih atas makanannya, tetapi aku harus cepat pulang sebelum jubahku meminta dessert." Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar lelucon Nasruddin. Kisah ini akhirnya menyebar ke seluruh desa.
bahkan ke wilayah lain. Orang-orang mulai lebih menghargai nilai sejati seseorang daripada hanya melihat penampilan luarnya. Nasruddin Hoja pun semakin dihormati, tidak hanya karena kebijaksanaan, tetapi juga karena caranya yang cerdas, lucu dalam menyampaikan pelajaran hidup. Setelah malam pesta itu, kisah Nasruddin dan jubahnya menjadi bahan pembicaraan di seluruh desa dan wilayah sekitar. Orang-orang mulai merenungkan cara mereka memperlakukan sesama. Banyak yang sadar bahwa mereka seringkali terlalu cepat menilai orang hanya dari penampilan. Beberapa hari kemudian, Nasruddin kembali melanjutkan kehidupannya yang sederhana. Namun, cerita jubah itu membawa dampak besar. Banyak orang yang sebelumnya sombong dengan kekayaan mereka mulai bersikap lebih rendah hati. Bahkan, beberapa pejabat desa yang biasanya memandang orang miskin rendah mulai berbaur dengan warga tanpa memandang status sosial. Namun, ada seseorang saudagar kaya yang merasa tersinggung dengan pelajaran Nasruddin. Saudagar kaya itu berkata dalam hati, "Nasruddin mungkin lucu, akan tetapi apa yang dilakukannya merendahkan martabat orang-orang seperti aku. Aku akan membuatnya sadar bahwa uang dan kekayaanlah yang memegang kendali dunia." Suatu hari, saudagar itu mengundang Nasruddin ke rumahnya dengan niat menguji kebijaksanaan Nasruddin. Ia menyajikan hidangan yang sangat mewah dan memamerkan harta kekayaan di depan Nasruddin. "Lihatlah Nasruddin," kata saudagar itu dengan nada angkuh. "Semua ini adalah hasil kerja kerasku dan usahaku. Apakah kau tidak berpikir bahwa kekayaan adalah tanda kebesaran seseorang?" Nasruddin tersenyum. Ia mengambil sepotong daging dari piring dan mulai mengunyah perlahan. Setelah itu ia berkata, "Kekayaan jika digunakan dengan bijaksana memang bisa menjadi berkah. Namun, jika digunakan untuk kesombongan, maka itu hanya menjadi beban." Saudagar itu tersinggung. "Apakah kau ingin mengatakan bahwa aku sombong, Nasruddin?" Nasruddin tersenyum lagi dan berkata, "Aku tidak mengatakan itu, tapi biarkan aku bercerita." Nasruddin lalu menceritakan kisah seekor kuda dan seekor keledai. Kuda yang sombong selalu membanggakan kekuatannya kepada keledai. Akan tetapi, ketika majikannya memutuskan untuk memuatkan semua barang berat di punggung kuda, kuda itu jatuh ke tanah karena tidak kuat menahan beban. Akhirnya, keledai yang rendah hati malah membantu mengangkut barang-barang itu. "Pesannya sederhana," kata Nasruddin. "Kehebatan sejati bukan tentang apa yang kau miliki, tetapi bagaimana kau menggunakannya. Kekayaanmu bisa menjadi berkah bagi banyak orang jika kau mau berbagi. Jika tidak, kekayaan itu akan menjadi beban yang membuatmu jatuh." Saudagar itu terdiam. Kata-kata Nasruddin menembus hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia lebih peduli pada kekayaannya daripada membantu sesama. Sejak saat itu, saudagar tersebut berubah. Ia mulai menggunakan hartanya untuk membantu orang-orang miskin di desa, dan ia selalu mengingat pelajaran berharga dari Nasruddin. Setelah saudagar kaya itu berubah menjadi dermawan, desa Nasruddin menjadi tempat yang lebih harmonis. Orang-orang dari berbagai lapisan sosial mulai saling membantu dan hidup rukun. Namun seperti biasa, Nasruddin selalu menemukan cara untuk membuat pelajaran kehidupan menjadi lebih menarik dan kadang-kadang tidak terduga. Beberapa minggu kemudian, sebuah peristiwa lain terjadi yang kembali menguji kebijaksanaan Nasruddin. Kali ini, seorang raja dari kerajaan tetangga mendengar cerita-cerita tentang kecerdasan dan humor Nasruddin. Raja itu penasaran, apakah Nasruddin benar-benar bijaksana ataupun hanya pandai melucu. Maka ia mengundang Nasruddin ke istananya. Ketika Nasruddin tiba di istana, raja langsung berkata, "Nasruddin, aku mendengar banyak tentang kecerdasanmu. Tapi aku ingin tahu, apakah kau cukup pintar untuk menjawab pertanyaanku?"
Jika kau gagal, aku akan mengusirmu dari kerajaanku. Namun, jika kau berhasil, aku akan memberikan hadiah besar." Nasruddin dengan santai menjawab, "Baiklah, Yang Mulia, tapi izinkan aku bertanya satu hal. Jika aku berhasil menjawab pertanyaanmu, bolehkah aku bertanya satu pertanyaan padamu?" Raja setuju. Ia lalu berkata, "Nasruddin, katakan kepadaku, manakah yang lebih penting, bulan ataupun matahari?" Semua orang di ruangan itu terdiam. Pernyataan itu tampaknya sederhana, tetapi jawabannya tidak mudah. Matahari memberi cahaya dan kehidupan, tetapi bulan juga penting untuk malam hari. Nasruddin tersenyum, lalu menjawab, "Yang Mulia, bulan lebih penting daripada matahari." Raja terkejut dan bertanya, "Mengapa begitu? Bukankah matahari memberi kita cahaya di siang hari?" Nasruddin dengan santai menjawab, "Tentu saja matahari memberi kita cahaya, kan tetapi kita tidak terlalu membutuhkannya karena siang hari sudah terang. Sebaliknya, bulan memberi kita cahaya di malam hari ketika kita benar-benar membutuhkannya. Jadi, bulan jelas lebih penting." Raja dan para hadirin tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Nasruddin yang jenaka namun masuk akal. Raja berkata, "Kau benar-benar bijaksana, Nasruddin. Baiklah, sekarang giliranmu untuk bertanya kepadaku." Nasruddin berpikir sejenak lalu bertanya, "Yang Mulia, jika seekor ayam bertelur di puncak bukit yang curam, kemana telur itu akan tergulir? Ke sisi kiri ataupun ke sisi kanan?" Raja berpikir keras, tetapi akhirnya menyerah. "Aku tidak tahu, Nasruddin, kemana telur itu akan bergulir." Nasruddin tertawa kecil dan berkata, "Yang Mulia, ayam tidak bertelur di atas bukit, ayam bertelur di sarangnya." Semua orang di istana tertawa lagi, dan Raja mengakui bahwa Nasruddin benar-benar bijaksana. Sebagai tanda penghormatan, Raja memberikan hadiah besar kepada Nasruddin. Namun, seperti biasa, Nasruddin menyumbang sebagian besar hadiah itu kepada orang-orang miskin di desanya dengan berkata, "Kekayaan hanya akan berguna jika kita menggunakannya untuk membantu orang lain. Aku tidak butuh banyak, Yang Mulia. Aku hanya butuh cukup untuk hidup sederhana dan tertawa bahagia." Kisah ini semakin mengukuhkan Nasruddin sebagai sosok yang tidak hanya lucu, tetapi juga penuh dengan kebijaksanaan hidup yang sederhana namun mendalam. Setelah pertemuannya dengan Raja, nama Nasruddin semakin terkenal. Banyak orang dari berbagai daerah datang untuk bertanya, meminta nasihat ataupun sekedar mendengar cerita-ceritanya yang penuh humor dan kebijaksanaan. Namun, Nasruddin tetap hidup dengan caranya yang sederhana dan seringkali tidak terduga. Suatu hari, seorang pemuda yang ingin menguji kecerdasan Nasruddin datang menemuinya dengan seekor burung kecil di tangannya. Ia ingin melihat apakah Nasruddin benar-benar bijak seperti yang dikatakan oleh semua orang. Pemuda itu berencana mempermainkannya. Pemuda itu menyembunyikan burung di balik tangannya dan berkata, "Nasruddin, aku mendengar kau bisa menjawab segala hal. Sekarang aku ingin mengujimu untuk memegang seekor burung di tanganku. Bisakah kau memberitahuku apakah burung ini hidup atau mati?" Jika Nasruddin menjawab burung itu hidup, pemuda itu akan dengan cepat meremas burung itu hingga mati. Jika Nasruddin menjawab burung itu mati, pemuda itu akan melepaskan burung itu untuk membuktikan bahwa Nasruddin salah. Dalam pikirannya, ini adalah cara sempurna untuk mempermalukan Nasruddin. Namun, Nasruddin menatap pemuda itu dengan tenang dan tersenyum kecil. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Nak, jawabannya ada di tanganmu. Hidup atau mati itu tergantung pada pilihanmu." Pemuda itu tertegun.
Ia tidak menduga bahwa Nasruddin akan memberikan jawaban yang begitu sederhana namun penuh dengan makna. Ia menyadari bahwa Nasruddin telah mengajarinya pelajaran berharga. Tanggung jawab atas pilihan ada di tangan kita sendiri. Dengan perasaan malu, pemuda itu melepaskan burung tersebut dan meminta maaf kepada Nasruddin. Nasruddin hanya tertawa dan berkata, "Ingatlah, dalam hidup banyak hal ada di tangan kita. Kita yang menentukan apakah kita ingin membawa kehidupan ataupun kehancuran." Di hari lain, seorang bangsawan kaya yang merasa dirinya sangat cerdas datang menemui Nasruddin. Ia ingin membuktikan bahwa Nasruddin tidak lebih pintar daripadanya. Bangsawan itu berkata, "Nasruddin, aku mendengar kau sering berbicara tentang kebijaksanaan dan hidup sederhana. Tetapi aku ingin tahu seberapa jauh pandanganmu tentang dunia." Nasruddin menjawab, "Apa yang ingin kau ketahui, Tuan?" Bangsawan itu berkata, "Aku ingin kau menunjukkan kepadaku seberapa besar dunia ini. Aku memiliki ladang yang sangat luas, bahkan mungkin lebih besar dari seluruh desa ini. Katakan, apakah ada sesuatu yang lebih besar dari itu?" Nasruddin tersenyum dan menjawab, "Tentu saja ada yang lebih besar dari ladangmu." "Dan apa itu?" tanya bangsawan itu dengan nada sinis. Nasruddin menunjuk ke atas dan berkata, "Langit, ladangmu mungkin besar, tetapi batasnya terlihat. Langit dengan segala kebesarannya tidak pernah memiliki batas." Bangsawan itu terdiam, lalu berkata, "Tapi aku tidak bisa memiliki langit, Nasruddin." Nasruddin tertawa dan menjawab, "Tuan, itulah pelajaran yang ingin kusampaikan. Dunia ini luas, tetapi kepemilikan kita adalah ilusi. Bahkan ladangmu yang luas hanya pinjaman dari Tuhan. Kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun kecuali perbuatan baik yang kita tinggalkan." Bangsawan itu terkesan dengan jawaban Nasruddin dan berjanji untuk lebih banyak berbagi dengan sesama. Kisah-kisah Nasruddin itu terus tersebar dan menjadi pelajaran bagi hidup banyak orang. Nasruddin mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari jawaban yang rumit, melainkan dari pemahaman yang sederhana namun mendalam tentang kehidupan. Ia menunjukkan bahwa humor dan kebijaksanaan bisa berjalan sering dan bahwa pelajaran terbaik seringkali hadir dalam bentuk cerita yang ringan namun menyentuh hati. Kisah ini menjadi bukti lain bahwa Nasruddin Hoja bukan hanya seseorang yang lucu, tetapi juga seorang bijak yang mampu mengubah cara berpikir orang lain dengan cara sederhana namun mendalam. Cerita ini menunjukkan bahwa humor bisa menjadi alat ampuh untuk mengajarkan kebijaksanaan, dan Nasruddin Hoja adalah tokoh yang mampu melakukannya dengan cara yang menyentuh hati dan menghibur. Kisah ini mengajarkan kita bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh pakaian ataupun kekayaannya, melainkan oleh karakter dan kebijaksanaannya.